kepalanya atau di Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 264 nomor 7588. Keterangan Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waktu pelaksanaan aqiqah. Waktu yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil yang paling kuat ialah pada hari ke-7 semenjak kelahiran anak tersebut. An Samurata qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murdahanun bi'aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yahluqu wa yuhlaqu ra'suh. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anak itu tergadai atau tergantung dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 38 nomor 1559. Ini hadis hasan sahih. An Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabiati wa yuhlaqu wa yusamma. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadainya pada hari ke-7. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 106 nomor 2838. An Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1056 nomor 3165. B. Yang berhubungan dengan binatang sembelihan. Dalam masalah aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kambing, tanpa memandang apakah jantan atau betina, sebagaimana riwayat di bawah ini. An Ummi Kurzin annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqati faqal na'am anil ghulami syatani wa anil jariyati wahidah la yadurrukum dhukranan kunna an am inathan. Dari Ummu Kurz al-Ka'biyah bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang aqiqah. Maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak menyusahkanmu baik kambing itu jantan maupun betina. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 35 nomor 1550. Ini hadis sahih. Dan kami belum mendapatkan dalil yang lain yang menunjukkan adanya binatang selain kambing yang dipergunakan sebagai aqiqah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah aqiqah ini, banyak orang yang melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mereka ditanya dalilnya atau tuntunannya, mereka sendiri tidak dapat mengemukakannya dengan jelas. Maka dalam brosur ini kami suguhkan kepada saudara-saudara kaum muslimin dalil-dalil yang biasa dipergunakan sebagai dasar amalan-amalan yang berhubungan dengan masalah aqiqah, sedang dalil tersebut adalah lemah dan tidak dapat dipergunakan sebagai hujah atau alasan dalam masalah hukum. Di antaranya 1, adzan dan iqamah pada telinga bayi yang baru lahir. An Abi Rafi'in qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunayil Hasani hina waladathu Fatimatu bis shalah. Dari Abu Rafi' ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradzan sebagaimana adzan salat pada kedua telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Ahmad juz 9 halaman 230 nomor 23930. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Asim bin Ubaidillah. An Ubaidillah bin Abi Rafi'in an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan bin Ali radhiyallahu an bis salati khinna waladathu Fatimatu radhiyallahu anha.
Dari Ubaidillah bin Abu Rafi dari ayahnya ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beradzan di telinga Hasan bin Ali radhiyallahu anhu seperti adzan sholat ketika ia dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 305. An Abi Rafi'in an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma hina wulida wa amara bih. Dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca adzan pada telinga Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ketika keduanya dilahirkan dan beliau menyuruh yang demikian itu. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 1 halaman 313 nomor 926. Hadis-hadis tentang mengadzani bayi setelah dilahirkan tersebut kesemuanya diriwayatkan melalui jalur Asma bin Ubaidillah. Tentang Asim bin Ubaidillah ini diriwayatkan melalui jalan Asim bin Ubaidillah. Tentang Asim bin Ubaidillah ini Bukhari berkata ia mungkarul hadis, Abu Zur'ah berkata ia mungkarul hadis, Abu Hatim berkata ia mungkarul hadis, Daruqutni berkata ia matrukul hadis, Nasa'i berkata ia dhaif. Lihat Mizanul I'tidal juz 2 halaman 353 nomor 4056, Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 42 nomor 79. Ada lagi hadis yang diriwayatkan Ibnu Sunni demikian. An Husain bin Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai anak yang baru dilahirkan kemudian ia mensuarakan adzan di telinga yang kanan dan iqamah pada telinga yang kiri, maka anak itu diganggu oleh ummus sibyan, sejenis syaitan. Hadis riwayat Ibnu Sunni halaman 220 nomor 623. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbarah bin Al-Mughlis, Yahya bin A'la dan Marwan bin Salim. Hadis ini juga lemah karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbarah bin Al-Mughlis, Yahya bin A'la dan Marwan bin Salim, ketiganya dhaif. Tentang Jabbarah bin Al-Mughlis, Al-Bazar berkata ia banyak keliru. Daruqutni berkata ia matruk. Bukhari berkata hadisnya muttarib. Lihat Tahdhibut Tahdhib juz 2 halaman 50 nomor 87. B. Tentang Yahya bin Al-A'la, Imam Ahmad bin Hanbal berkata ia pendusta. Amir bin Ali Nasa'i dan Daruqutni berkata ia matrukul hadis. Abu Zur'ah berkata hadisnya dhaif. As-Saji berkata ia mungkarul hadis. Ad-Daulabi berkata ia matrukul hadis. Lihat Tahdhibut Tahdhib juz 11 halaman 229 nomor 427. C. Tentang Marwan bin Salim, Bukhari dan Muslim berkata ia mungkarul hadis. Daruqutni berkata ia matrukul hadis. Abu Hatim berkata ia mungkarul hadis jiddan. Al-Baghawi berkata ia mungkarul hadis. Riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah. Lihat Tahdhibut Tahdhib juz 10 halaman 84 nomor 172. 2. Tentang akikah yang dikerjakan pada selain hari ke-7, yaitu pada hari ke-14, ke-21, setelah tua dan sebagainya, sebagai berikut. An Abdullah bin Buraidah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tudbahu lis-sab'in wa li arba'a asyrata wa li ihda wa ishrin. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 303. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. An Abdullah bin Buraidah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tudbahu lis-sab'in aw arba'a asyrata aw ihda wa ishrin. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat juz 5 halaman 457 nomor 4879. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim.
keterangan hadis tentang kebolehan berakikah pada hari ke-14 dan ke-21 tersebut di atas adalah dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim Al-Makki. Tentang Ismail bin Muslim Al-Makki, Al-Jauzani berkata, ia wahin jiddan. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis. Abu Hatim berkata, ia dhaiful hadis. Kacau pikirannya. Nasai berkata, ia matrukul hadis. Lihat Tahdhibut Tahdhib juz 1 halaman 289 nomor 598. Adapun riwayat Nabi SAW berakikah setelah beliau menjadi nabi, hadisnya sebagai berikut. An Anasin radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi ba'dan nubuwwah. Dari Anas radhiyallahu dirinya sesudah beliau menjadi nabi. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 300. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah atau dasar. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Tentang Abdullah bin Muharrar, Ibnu Ma'in berkata ia dhaif. Amir bin Ali, Abu Hatim, Ali bin Junaid dan Darqutni berkata ia matrukul hadis. Abu Zur'ah berkata ia dhaiful hadis. Bukhari berkata ia mungkarul hadis. Lihat Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 340 nomor 661. 3. Tentang sedekah seberat rambut yang dicukur dari kepala si anak. An Ja'far ibn Muhammad ibn Ali an abihi annahu qala wazanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ra Hasanin wa Husainin wa Zainab wa Ummi Kulthumi fatasaddaqat bizinati dzalik fiddah. Dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya bahwasanya ia berkata, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbang rambut kepala Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kalsum, kemudian bersedekah dengan seberat rambutnya itu. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunnanul Kubra juz 9 halaman 304. An Muhammad ibn Ali ibn Husainin an Ali radhiyallahu anhu qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin faqala ya Fatimah ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddah fawazannahu fakana waznuhu dirhaman wa ba'du dirhamin. Dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Ali radhiyallahu an ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan dengan seekor kambing dan beliau bersabda hai Fatimah cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak sebesar rambut itu. Lalu kami menimbangnya dan rambutnya itu seberat 1 dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunnatul Kubra juz 9 halaman 304. An Muhammad ibn Ali ibn Husaini an Ali ibn Abi Thalib qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin wa qala ya Fatimah ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan fawazanathu fakana waznuhu dirhaman au ba'da dirhamin. Dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Ali bin Abi Thalib ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan seekor kambing dan bersabda ya Fatimah cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat rambut kepalanya dengan perak maka adalah beratnya 1 dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 37 nomor 1556 dan ia mengatakan ini hadis hasan gharib sanadnya tidak sambung keterangan. Hadis-hadis tersebut dhaif, sanadnya munqati atau terputus karena Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali tidak sezaman dengan Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib wafat tahun 40 Hijriah sedangkan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain lahir tahun 56 Hijriah. Tahdhibut Tahdhib 9 halaman 331 nomor 582.
kamera mencetak gambaran ya. Tes. Mas Iwan. Ya, tadi Masuk kah sempat suaranya? tadi sempat hilang suaranya. Oke. Ya, siap, sip. Aduh, Bapak mencetak apa? Don't speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saudara sekalian, mari pengajian malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salamnya Al-Ustadz Khalid Saifullah untuk kita bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Berapa orang yang hadir hari ini? Cek, suara saya bisa didengar? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Majelis Tafsir Al-Quran Kalimantan, 16 Juli 2021. Informasi kehadiran yang kami catat pada malam ini, dari Batu Ampar 22 orang,
kemudian dari Kintab 29 orang, kemudian dari Tamban Catur 1 orang, Pak Sahatno, kemudian dari Leanganggang 8 orang, 1 orang izin Pak Dawam, HP Android-nya belum ada. Kemudian dari Cempaka 9 orang, 1 orang sakit Mas Rusdi, informasinya sakit tipes, sudah 2 hari. Kemudian dari Banjarbaru Barat 9 orang. Kemudian dari kelompok majelis 8 orang. Kemudian 2 orang izin tidak punya HP Android, yaitu Pak Parno dan Pak Suwardi. Kayaknya terkendala sinyal ini. Kemudian dari Banjarmasin yang bisa nyimak pada malam ini 6 orang. 1 orang izin Mas Eko. Kemudian dari Tanah Bumbu 12 orang. Kemudian dari Tanjung 16 orang. Kemudian dari Kaltim 4 orang. Kemudian Sukamaju 7 orang. 2 orang sakit, yaitu Mas Yayan dan Pak Ito. Jadi yang bisa kami catat pada malam ini ada 120 orang, Ustaz. Demikian, terima kasih. Mas Yayan sakit apa? Pusing terus meriang begitu, Ustaz. Saya kurang tahu, baru tadi sore dapat beritanya. Soalnya tadi malam baik-baik aja. Pak Yitno? Pak Yitno drop lagi, Ustaz. Kemarin sudah sempat sehat, terus drop lagi. Iya. Baik, yang sakit-sakit, monggo kita doakan bersama, saudara. Allahumma shfihim. Yes. Oh, Pak Nurdin juga sakit, Ustaz. Kelompok majelis. Ya. Udah berapa hari? Sakit apa, Pak? Oh, ya, yang kemarin ya. Berapa hari itu? J. Ini saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan saudara sekalian untuk senantiasa menjaga kesehatan kita bersama, karena tidak bisa dipungkiri lagi hari ini adanya wabah ini begitu menjadi perhatian kita bersama. Jadi sekali lagi saya sampaikan di beberapa kesempatan, jangan lagi kita menyepelekan, mengabaikan bahwa adanya wabah ini betul-betul terjadi virus yang betul-betul sangat mematikan. Ya, artinya korban yang wafat karena wabah ini ya sudah sering, bahkan hari-hari terakhir ini kita menjumpai hampir setiap hari kita mendapatkan berita layu. Ya, saya dapat kabar juga hari ini juga salah satu pendengar kajian saya katanya sering menyimak, juga saya dikabari juga meninggal dunia pagi tadi, yang dari Nganjuk itu siapa namanya, Bu Endang atau siapa, itu juga meninggal pagi tadi ya, karena positif karena wabah ini. Jadi betul-betul panjenengan harus perhatikan betul ya. Kalau menurut perhitungan kita belum tahu kapan akan selesai masalah ini, maka yang bisa kita kerjakan adalah tentu menjaga diri kita masing-masing. Jadi kalau saya beberapa kali kesempatan menyampaikan, sederhana sekali sebenarnya virus ini kalau bisa semuanya kompak, artinya kita menuju kepada berdampingan dengan virus corona ini. Kalau sudah bisa berdampingan, maka virus ini akan menjadi seperti virus-virus yang lain. Flu itu kan dulu juga membahayakan, tapi hari ini bisa berdampingan. Caranya bagaimana? Ketika sudah terbentuk herd immunity itu, artinya kalau sudah
imun manusia sudah di atas virus tadi, artinya mampu mengalahkan virus tadi, maka virus tadi sudah biasa saja hinggap di tubuh manusia itu. Nah, sebelum sampai kepada herd immunity itu, maka kita akan sulit untuk bisa mengatasi masalah ini. Maka simpelnya saja sebenarnya kalau kita seluruh Indonesia ini kompak mengadakan, ya anggaplah misalnya lockdown total, di rumah semuanya total, ya tidak keluar sama sekali selama 3 minggu saja atau paling banter 1 bulan saja, itu saya yakinnya selesai. Ya, karena virus ini kalau tidak manusianya yang mati, ya virusnya yang mati. Jadi begitu masuk ke dalam badan kita, ya itu nanti yang kalah apakah manusianya atau virusnya. Normalnya nanti manusia yang menang. Ya. Tetapi ketika virus ini bermutasi, mereka terus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mereka terus bermutasi supaya mereka bisa bertahan hidup. Ya. Maka pilihannya itu virusnya yang kalah atau manusianya yang kalah. Nah, kalau kita semuanya di rumah semuanya, 3 minggu anggap, itu yang terinfeksi itu hanya beberapa orang yang terinfeksi, maka dia akan bertarung dengan virus tadi, ya, yang betul-betul kewalahan, daya tahan tubuhnya, imunitasnya kewalahan, maka mungkin saja ada korban yang meninggal dunia, tetapi jumlahnya terbatas, hanya yang terjangkiti itu. Sedangkan yang sehat di rumah tadi, tertular dari orang yang di rumah tadi, dia akan bertahan hidup itu dan akan jadi kebal semuanya. Nah, kalau di rumah semuanya yang mati tadi ya mati, virusnya mati bersama orang yang mati tadi. Selesai masalahnya. Nah, sekarang ini yang terjadi tidak setengah-setengah ini kebijakan yang kita jalani hari ini. Ya. Maka karena itu tidak memungkinkan dilaksanakan, ya, karena tentu cost-nya tinggi sekali, biaya yang harus dikeluarkan tinggi sekali. Mungkin juga ada pihak-pihak yang harus mengambil keuntungan sehingga tidak mengharapkan ini wabah ini selesai. Wallahu a'lam. Maka pilihannya adalah kita menjaga diri kita masing-masing. Menjaga diri kita masing-masing, jangan sampai kita terinfeksi sampai terjadinya herd immunity itu, sampai virus ini sudah jadi biasa. Ya. Karena kita tidak tahu kita ini termasuk golongan orang yang imunnya baik atau tidak. Ya, karena kadang kelihatannya orang sehat-sehat saja, tetapi faktanya di dalam dirinya itu sebenarnya sakit, tetapi dia tidak menyadari. Ini yang kadang-kadang berbahaya. Maka amannya adalah tentu saudara menjaganya masing-masing. Artinya selamatkan diri kalian masing-masing. Ya, jangan sembrono. Prosedur 5M atau 6M itu perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan dengan baik. Ya. Memakai masker, ya, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, sampai kemudian mengurangi mobilitas, ya, itu semuanya saudara harus betul-betul perhatikan untuk kita masing-masing, dan untuk orang-orang terdekat kita. Saya berulang kali menyampaikan ini karena memprihatinkan saat ini terjadi. Sayang sekali masih muda-muda, usia 40 tahun, ya. Usia 30 tahun juga ada, ya, usia 40-45 itu masih ada. Mestinya menurut perhitungan secara naluri, secara akal, secara kemampuan tubuh kita untuk bertahan hidup, nah, mestinya masih ada. Tetapi karena kecerobohan kita, bisa jadi kita menzalimi diri kita masing-masing. Kita tidak tahu apakah nanti di hadapan Allah kita termasuk orang yang menzalimi diri kita sendiri karena kecerobohan kita, ya, atau orang yang sudah bersungguh-sungguh menjaga diri supaya tidak terkena ini, adapun pada akhirnya tetap terkena, itu sudah beda urusannya. Yang namanya tawakal itu sudah sering kita pahami adalah kita seperti orang yang
membawa kuda, kemudian diikat dulu, baru kita bertawakal. Nah, udah bertawakal selesai urusannya. Sekali lagi, hal ini tidak sepele saat ini, mutasi ini terus terjadi. Dan yang terakhir ini, varian Delta ini, berita yang kita sampaikan kepada kita betul-betul sangat lebih dahsyat daripada yang kemarin-kemarin. Ya. Jangan sampai kita menerima berita-berita di luar, ya, adanya macam-macam berita itu, terus kita menjadikan diri kita abai, menganggap tidak adanya wabah, tidak ada virus ini. Apalagi terakhir kita dengar hari ini ada salah seorang dokter mengatakan tidak ada corona itu. Yang ada itu, yang mati-mati itu hanya karena salah obat dan sebagainya, interaksi antara obat. Ini diluruskan cara berpikirnya. Ya, diluruskan cara berpikirnya. Satu sisi bisa jadi memang dari dulu orang itu kalau sakit kemudian ditangani oleh orang-orang yang menangani salah obat atau kebanyakan obat, memang memungkinkan, sangat memungkinkan orang gagal kemudian meninggal dunia gara-gara salah obat. Tidak hanya masalah adanya wabah ini, dari dulu sudah seperti itu. Tetapi terus jangan disimpulkan dengan hal seperti itu, wabah ini tidak ada, corona itu tidak ada. Ini yang sangat memprihatinkan kita bersama, sehingga abai kita jadinya. Ya. Nyata ya, dapat alhamdulillah kita yang di Kalimantan Selatan ini bersyukur kepada Allah. Ya, artinya persentasinya masih sangat hitungannya rendah dibanding daerah lain di daerah Jawa. Nah, di daerah Jawa begitu tiap hari saya membaca itu, ya, tiap hari saya membaca berita saudara kita meninggal dunia. Jadi begitu ada melihat kata innalillahi itu siapa yang meninggal dunia ini? Ada lewat di Facebook itu ada orang fotonya dipajang itu juga ada rasa hati itu tergetar begitu. Ini siapa lagi yang meninggal dunia? Nah ini di setiap hari kita dipertontonkan dengan peristiwa ini. Ya, ini saya sampaikan supaya kita memahami, supaya kita jadi perhatian bersama. Jadi saudara berbuat, saudara menjaga diri, itu bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jaga orang-orang di sekitar kita. Iya, kalau kita kuat, orang lain belum tentu. Ya, orang lain belum tentu. Ini tolong diperhatikan benar sebagai awalan ini saudara saya sampaikan supaya jadi benar. Tidak nyaman sama sekali. Ya. Ini Pak Bakri ini baru pulih kira-kira setelah menjalani sakit, kira-kira tanggal 20 mulainya itu sampai sekarang tanggal 16 berarti hampir 1 bulan. Sebelumnya tidak pernah sakit sampai 1 bulan. Rasanya luar biasa. Jadi begitu menyampaikan ke saya kalau pagi hari itu merasakan seperti melihat dunia lagi. Kalau malam hari itu seperti setengah hidup setengah mati. Di antara selamat atau tidak itu bayangannya ketika terserang. Nah, maka dari itu lebih baik kita hati-hati, jangan sembrono, jangan mengabaikan. Jangan mengabaikan. Itu amanah, badan kita itu amanah dari Allah. Amanah dari Allah untuk kita jaga, kita pelihara. Nah, yang di belakang itu ada apa? Itu tentu tidak ada waktunya kita bahas. Ya. Karena ini tentu memerlukan data banyak sekali. Tapi yang jelas ini nyata, dan kita harus ambil bagian untuk diri kita masing-masing. Ya. Terlepas di belakangnya itu ada yang bermain, di belakangnya ada yang mencari keuntungan, di belakangnya ada berkepentingan. Itu tentu panjang untuk dibicarakan. Yang jelas kesimpulannya ini nyata, kita harus berhati-hati. Hati-hatinya kita mempertahankan hidup itu amanah. Ya. Nabi mengatakan agar kita lari dari penyakit yang dicontohkan waktu itu adalah kusta. Sebagaimana kita lari dari singa. Jadi kalau sama seperti kita dikejar oleh singa, larinya kita dari mara bahaya itu seperti itu. Jadi betul-betul ada usaha. Itulah orang-orang yang berakal kita gunakan dengan sebaik. Ya. Itu sebagai pembuka dan sebagai peringatan kembali untuk kita bersama, jangan abai, jangan sembrono. Jangan sembrono,
kasihan orang-orang di sekitar kita yang mungkin daya tahan tubuhnya itu sangat rendah. Ya. Sekali lagi, wabah ini akan selesai kalau ada herd immunity di masyarakat kita. Kalau tidak, kita menunggu giliran saja. Nah, sebelum datang herd immunity itu, selamatkan kita jangan sampai terjangkiti, maka lebih relatif aman. Lebih aman karena kita tidak coba-coba untuk terkena wabah. Ya. Ini Bapak Saudara sekalian, tolong diperhatikan dengan baik, dengan seksama, ya. Keluarganya saling menjaga diri masing-masing. Kemudian yang tidak kalah penting, jaga pola hidup yang baik. Ya. Profesor Dr. Yono itu ahli kuman itu menyampaikan, ya, yang bisa dikerjakan ya dua hal itu. Kita menjaga pola hidup yang baik, ya. Kemudian kalau yang kedua adalah kita vaksin yang tentu itu bisa untuk menjadi benteng kita, yang ada kesempatan itu gunakan sebaik-baiknya. Baik, saya kira begitu sebagai mukadimah untuk pembukaan pengajian malam hari ini. Tidak seperti biasanya kita semuanya online pada malam hari ini. Nanti minggu depan kita lihat bagaimana perkembangan minggu depan. Yang jelas minggu depan seperti biasa, hanya jamnya dimajukan. Jamnya dimajukan, jadi mulai linknya dibuka itu dimulai pada maghrib itu sekitar jam 7:30 itu sudah dimulai pengajiannya. Kemudian baca brosur, setelah baca brosur kemudian dijedai dengan sholat isya dulu. Nah, habis sholat isya baru mulai ada pengisian. Ini tolong diperhatikan minggu depan itu mulainya pada maghrib. Jadi pada maghrib sudah mulai persiapan semuanya. Sekitar jam 7:30 itu sudah dimulai baca brosurnya. Baru kemudian masuk waktu isya, saudara sholat isya semuanya. Nah, baru habis pada isya sih kita mulai pengajiannya. Sehingga tidak terlalu malam. Ya, tidak terlalu malam selesainya. Oke, saya kira begitu. Kita masuk pada materi pada malam hari ini. Masalah akikoh masih terkait dengan materi sebelumnya. Jadi akikoh, menyembelih hewan, kurban, itu sebenarnya satu ibadah yang relatif sama. Hanya momennya yang berbeda. Semuanya sama berangkat dari ayat itu, dari ayat Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dari itu fasholli li rabbika wanhar. Maka dari itu laksanakanlah sholat atau dirikanlah sholat dan wanhar dan alirkanlah darah nahar, artinya sembelihlah hewan sembelihan. Coba diulang lagi Mas ayatnya Al-Kautsar itu Mas. Surah Al-Kautsar nomor surah 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Iya. Ini beberapa tahun yang lalu sudah kita pernah kupas, ya, kita ulas kembali. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami Allah itu telah memberikan kepadamu. Khitabnya di sini adalah kepada Nabi Muhammad SAW, karena di situ mufrad, padamu itu Nabi Muhammad SAW. Tetapi ayat ini kita baca, maka sekarang diperuntukkan juga kepada kita secara al-ibratu bi umumil lafadz. Ibrah itu kita mengambil dari keumuman lafadznya. La bi khususis sabab, tidak karena asbabun nuzulnya bagaimana. Asbabun nuzulnya kepada Nabi Muhammad, kitabnya kepada Nabi Muhammad. Tetapi ayat itu
bacaannya umum. Maka ibrahnya bersifat umum. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu itu nih Al-Kautsar. Kafir, yaitu artinya banyak. Al-Kautsar, di situ beberapa tafsir ulama menyebutkan, ya ada yang mengartikan Al-Kautsar itu maknanya adalah Al-Haud, telaga. Telaga Al-Haud, telaga yang disediakan kepada Nabi Muhammad SAW di surga sana. Maka ada satu riwayat nanti Rasulullah itu menunggu umatnya di telaga Al-Kautsar ini. Artinya umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang mengikuti jejak langkah beliau, itu ditunggu pertemuan dengan beliau di telaga ini. Sebagai satu kelebihan Nabi Muhammad. Tetapi di dalam hadis lain juga dijelaskan nanti ada orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi oleh Allah dicegah agar tidak menemui atau tidak masuk telaga Al-Kautsar tadi. Ya, maka Rasulullah memanggil orang tadi, memanggil Allah dengan memanggil orang tadi, mengeluh kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ashabi itu adalah sahabatku. Mengapa engkau halau, engkau cegah dia dari menuju telaga ini? Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak mengerti apa yang mereka perbuat setelah engkau tinggal. Jadi ada umat Nabi Muhammad, bahkan hadis ini mengatakan ashabi, artinya sahabatku. Sahabat itu kalau secara syar'i itu artinya orang yang bertemu Nabi Muhammad. Tapi di situ maknanya umum, artinya baik yang bertemu Nabi Muhammad maupun umat belakangan, itu ada orang yang dulu atau ada orang yang merasa mengikuti Nabi Muhammad sehingga berhak mendapatkan kenikmatan telaga Kautsar tadi, tapi oleh Allah tidak diakui. Mengapa? Karena Allah mengatakan dia tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad dikatakan innaka la tadri, kamu tidak mengerti apa yang mereka kerjakan setelah kamu tinggal. Ini juga menjadi pemahaman kita bersama. Siapapun yang namanya manusia, baik manusia biasa maupun Nabi Muhammad, itu tidak tahu apa yang dikerjakan oleh umatnya setelah ditinggal wafat. Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak mengerti kelakuan umatnya setelah ditinggal. Dan Nabi Muhammad juga sama. Maka orang-orang yang merasa itu sunnah Rasulullah, tetapi ternyata apa yang diperbuat tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah, itu dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Allah, orang-orang yang terhalau, orang-orang yang terhalangi dari nikmat surga, yaitu salah satunya nikmat menemui Rasulullah di telaga Al-Kautsar tadi. Nah, ini makna pertama Al-Kautsar. Makna yang lain Al-Kautsar itu artinya sesuatu yang banyak, nikmat yang banyak. Artinya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita itu diberi nikmat oleh Allah itu banyak sekali. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mengikut nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kalian tidak akan bisa menghitung. Coba diulas lagi surah Ibrahim ayat berapa? 34 ya. Surah Ibrahim nomor surah 14 ayat 34. Wa atakum min lima sa'altumullahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Di penghujung ayat itu Allah mengatakan wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung-hitung, menjumlahkan, mencari-cari nikmat-nikmat Allah itu,
karena banyaknya nikmat yang sudah kita peroleh, maka kalian tidak akan mampu menjumlahkannya saking banyaknya. Ya, saking banyaknya nikmat yang didapatkan oleh manusia. Artinya sebenarnya tidak ada tempatnya kita tidak bisa menemukan sesuatu yang membuat kita tidak bersyukur, itu nggak ada. Kalau hari ini kita merasa kita tidak menemukan sesuatu yang membuat kita pantas untuk mampu bersyukur, itu ada yang sangat salah dalam diri kita. Karena Allah mengatakan sebenarnya saking banyaknya, kalau kalian mau memerinci, itu tidak bisa menjumlahkannya. Lah saking zalimnya, saking jahilnya manusia tadi, banyak orang yang tidak bisa menemukan satu pun yang membuat dia tersenyum, membuat dia bersyukur, membuat dia sujud, membuat dia berterima kasih kepada Allah. Saking buta mata hatinya, dia tidak bisa menemukan itu. Nah, kalau kita hari ini gundah gulana, sedih dan sebagainya, karena tidak menemukan satu yang pantas kita gunakan untuk berbahagia, untuk bersyukur, hati kita perlu diperbaiki. Mata hati kita barangkali sedang tertutup sehingga tidak bisa menjumpai yang mestinya kita bisa mensyukurinya itu. Ya. Hari ini yang paling besar adalah tentu melihat saudara kita yang banyak dipanggil oleh Allah setiap hari. Setiap hari ada saja yang dipanggil oleh Allah. Tentu tidak bosan-bosannya kita setiap saat berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, saya masih diberi kesempatan hidup. Itu teman saya. Teman saya kemarin sama-sama curhat. Jadi sama-sama curhat. Tangganya banyak yang meninggal. Tapi hari ini kita jumpai dia yang meninggal. Coba. Bisa jadi hari ini kita sedang membahas ini, berbicara ini, besok kita gilirannya ini. Ternyata kita tergolong orang yang dipanggil Allah dengan takdir wabah ini. Nah ini yang, maka kita diberi sesuatu luar biasa, bersyukurnya luar biasa. Masih diberi kesempatan. Yang sudah dipanggil kita ikhlaskan, kita tawakal kepada Allah. Mereka sudah berjuang barangkali, ya mungkin ada bagian keluarga kita juga, ya. Maka kita yang masih diberi kesempatan berarti masih ada peluang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk digunakan. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah ibadah besok tanggal 10 Dzulhijjah. Insya Allah sama kita bertepatan dengan tanggal 20 hari Selasa. Yang mengerjakan ibadah kurban dalam suasana yang masih sama seperti tahun yang lalu, ya, masih sama seperti tahun yang lalu. Ya, maka tidak ada tempatnya kita tidak bisa. Sekali lagi, kalau kita tidak bisa bersyukur berarti terlalu. Itu ibarat pepatah itu ada tikus mati di dalam lumbung padi. Jadi dia berada di lumbung padi, tapi dia tidak bisa menemukan kenikmatan ada makanan di situ. Ya. Sama seperti orang yang berada di air, tetapi tidak merasa dia mendapatkan nikmat. Ya. Sama seperti kita hidup di dunia, ya. Tetapi kok yang dicari masih dunia, itu kan terlalu. Jadi orang hidup di dunia, tetapi kok yang dicari dunia. Itu kan sama seperti ikan yang hidup di lautan. Dia mencari air. Jadi hewan yang sudah berada di air, kok masih mencari air. Itu sama seperti manusia yang ada di dunia. Kok dia mencari dunia. Salah alamat. Ya. Nah itulah, maka karena tidak bisa dihitung inilah, maka mestinya paling tidak setiap saat kita bisa menemukan itu sehingga kita menjadi hamba yang mampu bersyukur. Syukur itu kunci semuanya kebahagiaan. Gak iso menemukan itu ya sudah. Wassalam kehidupan kita. Hidup di dunia terasa tidak hidup.
Entah kamu sebagai apa, sebagai suami, sebagai istri, tidak bisa menemukan itu. Wes isinya di dunia ini merasa susah terus, merasa kurang terus, seterusnya. Itu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka perintah Allah berikutnya, inna a'toina ka al-Kautsar. Karena kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, ya, maka fasholli li rabbika wanhar. Maka kamu sekarang perbaikilah sholatmu, kerjakanlah sholat. Kerjakanlah sholat. Ingat, sholat itu bukan formalitas. Sholat itu artinya kita terhubung kepada Allah. Fungsinya sangat besar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, tentu sudah sering kita bahas. Kemudian yang berikutnya wanhar. Alirkanlah darah hewan sembelihan. Maharnya itu dialirkan. Dalam konteks ibadah tahunan adalah kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam konteks Al-Kautsar, nikmat yang banyak dari bentuknya dari diberi anak, maka kita diperintahkan menyembelih hewan pada hari ke-7 sebagai wujud syukur kita kepada Allah diberi anak. Anak itu anugerah karunia. Anugerah karunia. Ada saudara kita yang tidak diberi anak bertahun-tahun. Kalau hari ini panjenengan diberi anak, entah 1, entah 2, bersyukurlah kepada Allah. Mungkin ada juga yang 5, Mas Rizami 5 atau 6. Ya, itu bersyukur kepada Allah. Ada yang sudah 5, kemudian bilang stop, tapi ternyata masih tidak sengaja tambah lagi. Syukuri itu, semakin banyak bersyukur. Jangan menyesal. Duh, nanti siapa yang kasih makan anak-anak saya? Siapa yang berkaca kepada orang-orang dahulu? Orang-orang dahulu tidak sekolah tapi anaknya banyak. Dan mereka optimis menjadi manusia. Kita jangan kalah, artinya jangan keliru konsep itu. Kalau diberi bersyukur, kalau belum diberi ya banyak. Tetap bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah. Anak-anak itu anugerah dari Allah, amanah dari Allah. Ya, Nabi Ibrahim sampai memohon kepada Allah dalam usia yang sangat senja, itu harus memohon kepada Allah, betul-betul memohon untuk diberi anak. Ya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya, setelah beliau selesai berdakwah, mayoritas masyarakat menolak, maka beliau berdoa kepada Allah agar diberi anak. Dari sisi psikologis tentu menjadi hiburan yang awalnya ditolak oleh orang. Coba dibaca lagi yang surah As-Saffat ayat 99. Surah As-Saffat nomor surah 37 ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin. Terus kalian. Dan dia Ibrahim berkata, fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya batif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan dia Ibrahim berkata, Ya. Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam selepas beliau berdakwah kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada pamannya, kepada pembesar negeri, dalam beberapa riwayat di negeri Babilonia, tapi singkatnya semuanya menolak, sampai beliau berusaha keras sampai dengan cara
melakukan konspirasi, ya bahasa kita sekarang, menghancurkan seluruh berhala, kemudian mengajak dialog mereka. Di cerdasnya Nabi Ibrahim itu mengajak, memberikan petunjuk kepada manusia dengan cara berdiskusi, dengan cara dialog. Itu menunjukkan manusia yang beradab. Ya. Jadi kalau manusia sudah tidak bisa diajak bicara, maka ya dia bukan bangsa yang beradab. Nah, Nabi Ibrahim mencontohkan itu. Dia berdialog dengan mereka, mengajak dialog dengan memberikan permisalan-permisalan kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari, kemudian memberikan permisalan kepada berhala. Berhala itu singkatnya adalah semuanya dihancurkan, tinggal satu saja yang beliau diamkan agar menjadi orang berpikir. Maka sebagian orang menuduh Ibrahim telah menghancurkan itu semuanya, tapi kemudian Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sebenarnya yang melakukan ini semuanya adalah patung atau berhala yang paling besar ini. Tanyakan kepada berhala yang paling besar ini kalau dia mampu mendengar dan sebagainya itu ya. Jadi itu dialog-dialog yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk membuka pikiran. Tapi singkatnya, ketika sudah mentok semuanya, orang pada menolak tauhid ini, semuanya mensekutukan Allah. Yang dilakukan mereka adalah dengan cara kekerasan, dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencegah dakwah Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau harus hijrah. Ayat inilah kemudian qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Maka Ibrahim mengatakan, kalau begitu saya akan pergi menghadap Tuhanku, maka Tuhanku lah yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Inni dzahibun ila rabbi itu jangan dipahami menghadap itu kemudian menuju ke satu tempat kemudian bertemu Allah, tidak seperti itu majas kiasan ya. Nabi Ibrahim akan hijrah dari Babilonia, kalau di beberapa riwayat, beberapa tafsir menyebutkan demikian, kemudian ke Palestina. Ya, mungkin setelah itulah beliau berdoa kepada Allah. Ayat berikutnya itu. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Ya Rabbi habli minas sholihin. Inilah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada Tuhan, kepada Allah, agar diberi anak yang solehin, diberi anak yang soleh. Doa itu menjadi harapan besar dari Nabi Ibrahim agar dianugerahi seorang anak yang soleh. Yang sebelumnya beliau belum diberikan karunia seorang anak. Nah, ternyata Allah menganugerahkan seorang anak karena dari doa beliau itu. Terus, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Ya, akhirnya Allah memberikan anugerah. Rabbi habli tadi kan Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan karunia, diberi anak dengan nama Allah Al-Wahhab. Itu maka Nabi Ibrahim memperoleh karunia anak itu. Maka Allah mengabulkan dengan diberi seorang anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Halim itu di situ diterjemahkan sabar. Ya, makna itu terkandung dalam makna sabar. Halim itu sabar, kemudian lembut, tidak emosian, tidak temperamental, bahkan mengandung makna orang yang akan selalu tabah ketika diberi banyak ujian. Karena nanti karakternya Nabi Ismail memang karakter seorang anak yang betul-betul sabar. Beda yang Ishak. Ishak itu oleh Allah diberi fabasyarna di surah Al-Dhariyat ayat 24 itu bihulamin alim. Dibuka dulu Al-Dhariyat biar kita tahu merunut perbedaan dua bangsa ini nanti pada akhirnya. Terus, surah Al-Dhariyat ayat 24, surah 51 ayat 24. Surah Al-Dhariyat nomor surah 51 ayat 50. 24 Mas, 20. Ayat 24.
Hal ataka Ya. hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Terus. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Terus. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Terus apa lagi? Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ya, perbedaannya di situ. Baca silakan dari depan. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Lalu mengucapkan salaman, salam. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Itulah adabnya Nabi Ibrahim. Jadi ada orang tamu nggak dikenal, dia ke belakang. Dia ke belakang, ikram kepada orang itu sangat luar biasa. Di situ dijelaskan, faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Maka dia kemudian ke belakang menjamu tamu tadi dengan menyembelih seekor anak sapi. Jadi saking mulianya Nabi Ibrahim itu menjamu seorang tamu yang tidak dikenal, dibeleh ke sapi coba. Jangan seumur hidup kan nggak pernah nyembelih sapi. Nyembelih setahun sekali saja itu masih hitung-hitungannya berat sekali. Ini seorang Ibrahim itu jangankan sapi, anaknya nanti diberi. Ya, itu adabnya kepada manusia luar biasa Nabi Ibrahim. Tauhidnya kepada Allah betul-betul menjadi core-nya, menjadi inti yang dianut oleh seluruh manusia pada hari ini. Maka betul-betul orang-orang yang berserah diri kepada Allah, tauhidnya luar biasa. Jadi tidak ada betul hatinya itu terpaut dari dunia itu enggak. Semuanya diserahkan kepada Allah. Itulah Ibrahim. Ya. Sampai hal yang sifatnya muamalah pun sampai demikian itu. Sembelihkan seekor anak sapi nggak biasa, anak sapi yang gemuk. Terus Lalu dihidangkannya pada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira padanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Iya, ya ini perbedaannya. Ya, singkatnya karena malaikat itu tidak makan manusia kan, tidak sama kan seperti kita. Karena diperintah kemudian ternyata itu malaikat yang diutus oleh Allah hendak menuju satu kaum setelahnya nanti ceritanya itu kemudian mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira dengan akan diberi seorang anak. Nah ini kisahnya kepada istrinya yang bernama Sarah. Kalau yang pertama tadi yang kepada surah As-Saffat tadi kepada istrinya yang bernama Hajar. Setelah Hajar melahirkan seorang anak itu kemudian Allah memberikan juga karunia seorang anak kepada istrinya yang satunya, yaitu diberi anak dengan karakter adalah wabasyaruhu bighulamin alim. Diberikan karunia seorang anak yang alim. Alim di situ diterjemahkan apa? Alim ya. Alim itu alima ya'lamu itu mengetahui, pintar, cerdas. Maka jangan heran kalau nanti anak keturunan daripada Ishak kemudian keturunan Yakub mereka diberi bekal kecerdasan. Diberi kecerdasan pikiran, ya, pengetahuan. Maka jangan heran kalau orang-orang Yahudi hari ini barangkali masih mewarisi itu, barangkali ya. Tetapi ternyata karunia itu oleh Bani Israel nanti tidak digunakan dengan baik. Maka cerdas saja ternyata tidak cukup untuk mendapatkan hidayah. Pintar saja tidak cukup. Akal saja tidak cukup.
Ya, karakternya Nabi Ismail itu biulamin halim, seorang anak yang sabar, seorang anak yang ditempa dengan berbagai musibah, dia nanti akan tetap menjadi orang-orang yang bersabar. Nah, panjenengan mau jadi bagian yang mana? Itu ada dua teladan di situ. Apakah alim ataukah halim? Dua-duanya mulia. Ya, dua-duanya kalau saudara bisa menggunakannya. Kalau saudara tidak pintar-pintar amat, jadilah orang-orang yang penyabar. Jadilah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika ditimpa ujian, itu jadi orang yang bersabar, kuat kesabarannya. Ya, jadilah orang-orang yang berjuang dengan segala kemampuannya. Ketika diuji dengan perjuangan, ya, dengan harta kita, ya keluar. Karena kita tergolong orang yang halim, tergolong orang yang sabar. Sabar di dalam menjalani musibah, sabar di dalam menjauhi kemungkaran, dan sabar di dalam menjalani ketaatan. Itu terkandung semuanya dalam anak halim. Itu satu teladan. Nanti terbukti di belakang Nabi Ismail seluruh jiwa raganya berjuang bersama ayahnya. Akhirnya beliau berjuanglah bersama Nabi Ibrahim ini menegakkan tauhid. Bahkan diuji pertama kali dengan diminta nyawanya. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Ya itulah Pak Saudara sekalian, maka itu satu contoh Nabi Ibrahim diberi karunia anak. Ya, maka Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah. Syukurnya itu bahkan anak tadi diminta oleh Allah pun diberikan. Anak tadi diminta oleh Allah pun diberikan. Nah, sekarang jadi simbol kita, anak itu bagian dari dunia. Ya. Nah, sekarang simbolitas itu adalah wujudnya macam-macam. Nanti Ismail kita itu bisa harta benda kita, bisa keluarga kita, bisa seluruh yang diberikan kepada kita itu. Jangan kita pegang erat-erat. Kalau satu saat diminta oleh Allah, kita ikhlaskan. Termasuk musibah yang hari ini menimpa kita, ya sudah. Saatnya diambil oleh Allah, ya ikhlas berikan kepada Allah. Mungkin ada kerabat kita yang meninggal dunia, ya sudah. Ikhlas kepada Allah. Atau harta kita diminta oleh Allah dengan infaknya, dengan zakatnya, dan korbannya pada hari besok ini, dengan gembira, dengan bahagia. Baik, saya kira begitu sebagai mukadimah kaitannya dengan materi ini. Maka Al-Kautsar dalam konteks materi pada malam hari ini adalah anak. Ketika diberi anak, maka fasoli, maka semakin saudara tingkatkan kualitas sholatnya. Kemudian wanhar, saudara sembelih hewan sembelihan ketika diberi anak tadi. Wujudnya adalah akikah. Ya, saya kira begitu, Pak Saudara sekalian. Sebagai mukadimah sekaligus sebagai jika ada waktu sedikit barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kaitannya dengan kurban, kaitannya dengan akikah, silakan 15 sampai 30 menit. Kalau ada yang langsung silakan langsung dulu. Hari ini sepertinya YouTube tidak terpancar ini, jadi yang zoom saja. YouTube-nya tidak nyangkut ini, Mas. Enggak. Ada gangguan teknis, Ustaz. Jadi YouTube tiba-tiba tidak bisa untuk live. Jadi yang Zoom saja ya. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa diperbaiki lah. Silakan ada yang ingin sharing, ada yang ingin disampaikan, ingin bertanya. Tidak ada tertulis, Mas, ada nggak? Ya, kaitan dengan kurban ini. Mau bertanya Ustadz, untuk yang tidak boleh potong kuku dan rambut, itu sekeluarga apa hanya kepala keluarga saja? Kaitan dengan kurban kan tidak boleh potong kuku mulai tanggal 1. Ya. Ada beberapa pendapat kaitannya dengan itu. Ada yang mengatakan ya cukup kepala keluarga saja karena dia yang berkurban. Ya. Tetapi kalau kita pahami korban itu juga untuk ahli keluarga, ya tentu lebih sunnahnya, termasuk tidak potong rambut kuku itu kan juga hukumnya sunnah. Ya, artinya kalau saudara memang ada keperluan atau memang memotong itu juga tidak sampai kepada hukum haram. Artinya yang berkorban juga sunnah,
Tentu keluarganya juga sama. Sebenarnya itu dikiaskan sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu kan tidak potong rambut, tidak potong kuku bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Nanti setelah menyembelih baru mereka potong rambut, potong kuku. Maka kalau satu keluarga memang kurbannya untuk satu keluarga, ya bagus semuanya menjaga diri tidak memotong kuku karena itu korban tadi untuk satu kambing untuk satu keluarga. Tetapi yang pokok memang hanya yang berkorban saja. Nah, siapa yang punya hewan sembelihan kurban, kemudian ingin melaksanakan kurban, maka hendaklah dia falyumsik sya'rohu, hendaklah dia menahan rambutnya dan menahan kukunya. Rambut dan kuku yang berkorban tadi ditahan sampai nanti sudah menyembelih. Yang mutlak memang yang berkorban, Mas, tetapi tentu kalau itu kaitannya dengan satu keluarga, itu satu kambing itu satu keluarga, ya semuanya menjaga tentu lebih baik. Saya kira gitu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Itu bukan hewannya Pak Ustadz, yang kemarin juga tanya sama ketua kelompok, itu hewannya yang nggak boleh dipotong kukunya Pak Ustadz. Oke, sudah? Atau yang berkorban Pak Ustadz? Ya. Dulu ya, kasihan Mas. Sudah? Bisa ya? Oke. Dibaca Mas, hadisnya Mas. Hadis minggu lalu ya, sebentar. Ya. Bawa nggak? Saya bacakan aja. Ya. An Ummi Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal," apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah, artinya berarti masuk tanggal 1 ya. Jadi sore hari tanggal 29 atau tanggal 30, kemudian melihat hilal tanggal 1 muncul, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih, artinya hendak berkorban, falyumsik an sya'rihi, maka hendaklah dia menahan rambutnya, wa adfarihi, dan dia menahan kukunya. Memang ada dua pendapat ya di kalangan yang membahas masalah ini. Yang pertama memahami yang ditahan itu rambut dan kuku hewannya. Hujahnya mana? Hujahnya itu pernah Rasulullah SAW itu melihat ada seseorang yang menuntun hewan kurban. Maka kemudian Rasulullah menegur, mengapa hewan kurban kok kamu tuntun? Maka sahabat tadi mengatakan, hewan ini sudah dipersiapkan untuk udhiyah, untuk disembelih. Maka pemahaman sahabat tadi, kalau sudah dipersiapkan untuk udhiyah, maka tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diapa-apakan kalau ketika sudah dipersiapkan. Ketika sudah dipersiapkan untuk disembelih. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan memberikan keringanan. Boleh saja kalau memang diperlukan. Artinya kalau unta tadi sudah dipersiapkan untuk disembelih, maka boleh dinaiki kalau memang perlu, ada keperluan untuk dinaiki. Artinya kalau tidak ada keperluan jangan dinaiki, tentu juga jangan dikurangi bagian tertentu dari hewan sembelihan tadi. Itu pendapat pertama pakai hujah yang demikian. Tapi kelompok yang kedua memahami yaitu sya'rihi wa adfarihi, itu rambut dan kuku ya orangnya. Karena dikiaskan atau disamakan dengan orang yang beribadah haji. Majelis Tafsir Al-Quran dulu berpendapat yang pertama ini dengan hujah itu. Tetapi kemudian diteliti lebih jauh lagi dari sisi bahasa, dari sisi pendapat-pendapat ulama, itu sekarang lebih cenderung kepada orangnya. Cenderung kepada orang yang berkorban. Ya, tidak masalah. Jadi pendapat itu yang namanya pendapat itu bisa saja berubah dengan pendalaman yang lebih jauh lagi. Nah, untuk kehati-hatiannya ya tentu semuanya segera tahan. Jadi kalau kita sudah punya hewan sembelihan kurban, artinya sudah dibeli, kemudian sudah dipersiapkan kurban, jangan diganggu. Ya, jangan diganggu sehingga jadi cacat, kemudian bulunya berkurang dan sebagainya. Kemudian kalau itu unta dinaiki nanti jadi cacat dan sebagainya. Itu ditahan.
Kalau mungkin itu berpendapat misalnya domba itu kan disembelih kemudian diambil dagingnya, dan berpikir nanti bulunya kan tidak diperlukan, maka lebih baik dipanen dulu bulunya baru dikorban, nanti kan diambil dagingnya biar dimanfaatkan. Nah jangan, karena bulu tadi bagian dari yang sudah dipersiapkan, artinya menunjukkan kesungguhan apapun yang sudah dipersiapkan untuk Allah itu tidak akan dikurang-kurangi lagi, sudah semuanya total. Sampai Nabi mengatakan pelana kudanya pun itu dibagikan, pelana unta itu pun dibagikan. Jadi kalau unta di zaman dulu itu kan ada pelananya, ada kain yang digunakan untuk duduk di atas itu. Kalau memang yang berkorban menyerahkan itu semuanya, maka itu pun nanti termasuk yang dibagikan. Ya, sampai pelana untanya juga dibagikan kepada orang-orang itu, sehingga ada yang dapat pelana kudanya juga demikian. Maka semuanya dibagi. Ya, kalau sekarang kita sapi ya semuanya dibagi. Kulitnya ya dibagi. Ya, kemudian ada orang mencari ekor dan sebagainya, itu semuanya dibagi. Jangan disembunyikan untuk masing-masing panitia, itu juga curang dalam hal ini. Itu yang pertama. Maka tapi kemudian banyak ulama lebih cenderung pada yang kedua, karena sya'run itu merujuk kepada rambut yang ada di kepala ini, dan juga pendapat salah seorang tabi'in ya, Ibnu Musayyab itu, dia menasihati salah seorang tabi'in yang lain ketika tanggal 1 Dzulhijjah orang pada mandi-mandi, kemudian banyak bersyukur, maka kemudian Ibnu Musayyab itu memberikan nasihat, apa kalian lupa yang disabdakan oleh Nabi, maka kemudian menasihati agar ditahan rambutnya. Nah dari situ yang belakangan ini kita lebih cenderung kepada yang kedua, artinya rambut dan kuku orang yang berkorban. Tetapi hukumnya itu tidak sampai kepada haram, artinya keutamaan agar sama seperti orang yang bertahalul itu loh. Ya gitu Mas Alif ya. Jadi ada dua pemahaman itu. MTA sekarang cenderung kepada yang kedua, artinya rambut dan kuku yang berkorban. Karena tidak umum juga kambing itu diambil kukunya, diambil sapi juga tidak ada orang ambil kukunya. Ya memang ada juga yang merapikan dan sebagainya itu. Ya saya kira gitu dan bisa dipahami. Kalau sekarang tahunya baru sekarang ya sudah ditahan mulai hari ini. Pak Ustaz. Ya, ada lagi? Nah, termasuk pertanyaan panjenengan kemarin masalah sapi kalau belum sampai puas, memang ketentuannya itu dia musimnah. Musimnah itu berganti gigi. Kalau kambing ada ketentuannya, dia harus musimnah. Kalau dia tidak sampai kepada musimnah, artinya belum ganti gigi, tetapi sudah lewat 1 tahun, maka boleh dia disembelih kambing tadi, meskipun belum ganti gigi, tetapi sudah sampai 1 tahun, masuk tahun kedua. Nah, kemudian sapi ini dari umumnya itu adalah tahun kedua masuk tahun ketiga. Maka kalaupun belum musimnah, maka sudah masuk tahun kedua, jadi 2 tahun masuk tahun ketiga, itu sudah memenuhi kriteria untuk dikorbankan. Jadi walaupun mungkin belum musimnah, belum ganti gigi, tetapi sudah masuk tahun kedua, itu dikiaskan sama seperti kambing tadi. Kalau kambing itu 1 tahun, kalau sapi itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau unta kalau tidak salah 5 tahun. Itu Mas. Jadi kalau memang ya lebih bagus dicari kalau yang ada yang sudah musimnah, sudah ganti gigi. Kalau tidak menemui sama seperti kambing tadi, tidak dapat kambing yang sudah ganti gigi, ya cari. Kalau sudah maksimal tidak ketemu, cari yang sudah di atas 1 tahun. Tapi yang sudah di atas 2 tahun. Jadi jangan belum musimnah tetapi di bawah 2 tahun, nah itu belum wajar. Masih pedet bahasa kita kan gitu. Belum sapi yang dewasa. Itu dari Imam. Ada lagi?
mengenai pembagian daging kurban, apakah menjadi wajib hukumnya pembagiannya kepada fakir miskin selain pemberian sebagai hadiah? Jika kesulitan mencari fakir miskin, apakah dibenarkan pemberian tersebut dibagikan sebagai hadiah? Ya, yang jelas ketiga-tiganya bisa diberikan kepada mereka semuanya kan gitu. Jadi kebiasaan Rasul itu dibagi tiga, bagi untuk keluarganya makan, kemudian diberikan pada orang yang meminta-minta, diberikan sebagai hadiah. Nah, tetapi itu kan tidak mutlak seperti itu. Artinya kita berkorban misalnya tidak makan ya boleh saja. Artinya meskipun perintahnya itu 40 itu perintah untuk makan. Dibaca lagi Mas ayatnya biar kita refresh ayat ini. Surah Al-Hajj ayat 34 ya. Surah Al-Hajj nomor surah 22 34 atau 36 coba dulu. Ayat 36. Ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa'idza wajabat junubuha fakulu minha wa'timul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian, apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya. Dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Di situ ada kalimat fakulu minha, maka makanlah. Maka makanlah sebagian. Jadi hukum asal perintah itu wajib. Jadi, kalau ada perintah itu maknanya wajib. Maka sebagian ulama mengatakan makan sebagian itu hukumnya wajib. Makanlah sebagian darinya itu kan perintah itu. Nah, perintah. Tetapi maka sebagian mengatakan kita meskipun seberapa ada sebagian yang kita makan. Tapi yang lain tidak mengatakan demikian. Itu menunjukkan kebolehan. Jadi tidak serta-merta perintah itu hukumnya wajib. Ada perintah itu macam-macam tergantung nanti korinahnya bagaimana. Ya, prakteknya Nabi bagaimana. Jadi tidak semua perintah itu hukumnya wajib. Dia bisa sunnah, bisa wajib, bisa boleh, ya. Bahkan bisa khusus hanya untuk Nabi, kepada umatnya tidak boleh. Nah, itu macam-macam. Nah, ayat ini 40 minha itu maka makanlah itu tidak berhukum wajib. Artinya boleh saja saudara hanya berkorban, kemudian sebagian sama sekali tidak ada yang makan, tapi diberikan semuanya, hukumnya boleh. Makan, hukumnya boleh. Ya, kalau begitu sama, kalau tidak dijumpai orang-orang fakir, ya, fakir tadi tidak menemukan, ya berikan kepada yang lain juga boleh. Singkatnya, daging itu diberikan kepada orang-orang, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Di zaman Nabi itu karena mayoritas orang berkorban sampai daging itu berlimpah. Sampai orang-orang itu saking banyaknya orang menyembelih hewan sembelihan, akhirnya banyak daging itu berlimpah. Sampai muncul orang itu mengawetkan dagingnya sampai beberapa hari. Maka munculnya istilah hari tasyrik itu. Hari tasyrik itu artinya memanaskan, jadi mengawetkan hewan sembelihan. Harinya disebut hari tasyrik. Karena sampai 3 hari dulu orang daging itu bertahan. Kalau sekarang lebih canggih lagi, saudara simpan di freezer, mungkin daging tahun lalu masih boleh-boleh saja disimpan dulu. Nah, jadi begitu. Kalau memang tidak ada paket sama sekali, tapi ya masuk ya tidak ada kan gitu. Usah ya
saudara cari betul, saya yakin banyak orang yang jarang makan daging itu ada. Konsumsi kita itu rata-rata kan ikan, kemudian ayam gitu ya. Kalau daging itu kan termasuk sate kambing itu kan tidak semua orang mampu beli. Artinya untuk beli itu eman-eman. Untuk mampir ke warung itu eman-eman. Bisa saja sebagian kita itu kalau tidak ada aktivitas kurban ini, bisa saja sama sekali nggak pernah makan daging kambing, nggak pernah makan daging sapi. Nah, dengan adanya kurban ini, paling tidak setahun sekali mereka kita berikan. Ini tentu banyak hikmahnya ya. Daging kambing itu saya yakinnya daging yang istimewa daripada daging-daging yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sering menyembelih kambing beliau konsumsi. Nah, sapi juga sama. Tadi Nabi Ibrahim menjamu tamunya pun dengan daging sapi. Maka dua hewan ini termasuk unta di dalam ayat ini di bagian yang disyariatkan untuk disembelih atau konsumsi untuk syariat ini. Jadi begitu Pak. Jadi 3 kelompok tadi tidak harus rata sepertiga itu. Kita sepertiga harus untuk orang fakirnya semua. Sama seperti orang zakat itu. Orang zakat itu 8 asnaf itu ya tidak semuanya harus rata-rata semuanya bagian 1/8 semuanya kan tidak. Tergantung situasi di lingkungan panjenengan bagaimana. Gitu mudah-mudahan dipahami. Ada lagi? Mas Rizal, mic-nya belum dinyalakan. Yeah. Pada saat prosesi penyembelihan korban, apakah para pengkorban harus menyaksikan saat hewannya disembelih? Seperti yang dilakukan Rasulullah, yaitu beliau menyembelih hewan korbannya dengan tangan beliau sendiri dan berdoa setelahnya. Ya, sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah itu menunjukkan sunnah, menunjukkan wajib, itu harus ada korina, ada petunjuk dari Nabi. Jadi Rasulullah menyembelih hewan sembelihan sendiri dengan tangannya, itu kan perbuatan namanya sunnah fi'liyahnya Nabi. Nah, untuk kita menghukumi apakah itu sunnah atau wajib, itu harus ada qauliyah dari Nabi, perkataan dari Nabi yang kemudian kita rumuskan hukumnya bagaimana. Nah, ternyata tidak ada petunjuk dari Nabi, perkataan dari Nabi yang mengindikasikan bahwa menyembelih itu menjadi bagian sunnah yang harus dikerjakan, menyembelih sendiri tadi. Gitu. Jadi setiap perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi itu tidak selalu hukumnya wajib. Kita harus merunut dalil-dalil yang lain. Dalil yang lain bagaimana dari perkataan beliau. Ya, dari sifat perbuatan seperti itu kita nanti baru dirumuskan. Nah, hadis tadi perbuatan Nabi tadi itu tidak berarti harus begitu. Kalau harus begitu tentu repot sekali. Artinya ada satu kampung menyembelih 100 sapi, semuanya harus kumpul di situ. Repot, semuanya harus menyembelih sendiri kan gitu. Kalau kita baca hadisnya itu Rasulullah menyembelih sendiri, apakah itu kita pahami berarti harus disembelih sendiri? Kan tidak. Berapa banyak orang itu tidak mampu menyembelih sendiri. Maka ada hadis larangan memberikan upah kepada orang jagalnya itu. Itu berarti menunjukkan boleh disembelih oleh orang lain. Kalau kita pahami harus ada di situ, itu keharusan. Sehingga kita juga harus memahami bahwa menyembelih sendiri itu juga keharusan. Nah, ternyata ada riwayat memberikan upah penyembelihan, larangan memberikan upah penyembelihan. Oh, berarti tidak harus menyembelih sendiri. Ya. Kalau demikian juga berarti tidak juga harus orangnya hadir di situ. Di situ. Jadi tidak ada ketentuan, saudara harus menghadiri di situ. Saudara sudah menyerahkan hewan sembelihan, apalagi kalau di zaman Nabi itu rumahnya jauh-jauh, mereka hanya Rasulullah itu biasanya memberikan utusan. Ali itu biasa membawa sembelihannya Nabi, dia disembelih oleh Ali di tempat penyembelihan. Tidak harus hadir di situ.
Insya Allah Allah tahu tadi yang korban siapa, yang menyembelih siapa. Tidak, Allah juga ngerti kesungguhan kita. Yang dihitung itu bukan formalitas kita. Disembelih itu hewan yang kita persembahkan, ya. Nah, ketakwaan kita kepada Allah dalam melaksanakan perintah itulah yang dinilai oleh Allah. Maka di MTA ini saudara bisa bareng-bareng 7 orang. Kadang-kadang tidak tahu, kadang-kadang tidak tahu hewannya yang mana. Tidak mesti harus tahu. Nilainya 2,5. Ada yang saya mampu nilainya 3 juta. Ada yang saya mampu 3,5. Nilainya berbeda-beda. Nah, saya kira begitu. Nah, apalagi ada ritual tertentu. Apa namanya? Konon ceritanya ada yang harus ada di situ. Kemudian sapinya diikat dengan benang. Kemudian benangnya tadi dipegang bersama-sama. Kalau pegang sapinya kan nanti nyelentak. Akhirnya dengan benang tadi supaya sapi tadi tahu jadi saksi nanti di akhirat yang korban itu sebulan. Nah, yang demikian tidak ada tuntunannya. Kita serahkan ya sapi tadi kepada panitia penyembelihan, sah sembelihannya itu. Kalau bisa menyembelih sendiri ya boleh saja sudah buat sembelihan, mau menyembelih sendiri sesuai dengan diajarkan Nabi, bagus saja. Nabi itu kan seorang uswatun hasanah. Cara menyembelihnya tentu diperat, tentu perlu dicontohkan, sahabat melihat bisa meniru, kan begitu. Coba saudara bayangkan kalau Nabi itu cuma ngirim hewan sembelihannya kepada orang yang menyembelih orang lain, kan kita tidak tahu jadinya. Nabi menyembelihnya bagaimana, apa yang diucapkan apa, gitu kan? Nah, setelah ada riwayat itu, nah berarti kita tahu bagaimana Nabi cara menyembelihnya. Jadi tuntunan bagi yang lain. Nabi seperti itu. Nah, kalau kita kan tidak, artinya saudara bisa saja di rumah serahkan kepada orang yang mampu menyembelih. Oke, gitu. Kalian sudah paham. Ada lagi? Mic-nya lagi, Mas. Oke, masih ada terkait korban. Ya. Hewan sapi korban untuk 7 orang. Dari 7 orang itu 2 orangnya Islam tapi tidak sholat. Dia hanya sengaja sedekah untuk mencukupi beli 1 ekor sapi. Pertanyaannya, 1, apakah syah korban 5 orang yang lain? 2, keabsahan korban itu apakah terletak pada sembelihan dengan mengalirkan darah korban saja atau termasuk juga keadilan dalam pembagian dagingnya? Iya. Jadi saudara menerima uang dari orang lain, menerima hewan dari orang lain, kemudian bersekutu dengan itu, apakah sembelihannya sah saja? Ya sah saja, tidak ada masalah. Urusannya kan masing-masing itu. Yang orang kafir tidak sholat tadi, sembelihannya tadi bersekutu dengan panjenengan, sebenarnya kan sembelihan bagiannya masing-masing sudah sendiri-sendiri. Insya Allah sah saja, tidak ada masalah. Nah, perkara dia orang kafir, ya, apakah sembelihannya boleh kita terima? Boleh saja. Orang kafir memberikan sesuatu kepada kita, boleh saja. Mereka berkorban kemudian diserahkan pada kita, boleh saja. Hanya nilainya yang tidak ada. Nilainya yang tidak ada. Orang kafir itu mereka menyembelih seperti fata morgana atau beramal seperti fata morgana. Jadi dikira ada nilainya, tapi padahal tidak ada. Baca lagi yang surah An-Nur dulu, Mas. Surah An-Nur, nomor surah 24. Mas. Ayat 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً
hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ya. Maka kalau masalah sah-sah saja, cuma kan kasihan orang yang seperti ini. Buat apa dia berbuat? Jangankan tidak sholat, ya, jangankan tidak sholat. Sholat dengan rasa malas saja, infaknya tidak akan amal ibadahnya itu tidak ada apa-apanya. Kalau dia infak pun tidak ada nilai. Sudah kita bahas kemarin yang surah Taubah ayat 53 itu. Jadi tidak akan diterima. Baca lagi, Mas. Surah At-Taubah nomor surah 9 ayat 53. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah Muhammad, satu lagi. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la yatuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Tapi infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas. Perhatikan itu. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa rasulih. Sebabnya amal mereka dalam konteks ayat ini adalah infak, dalam konteks korban ya korban. Ya, sebab mereka tergolong orang yang ingkar kepada Allah, tergolong orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bahkan didetailkan di sini wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka sholat. Jadi adalah orang yang kafir, tetapi dia sholat. Tapi sholatnya dengan malas. Itu dikategorikan oleh Allah sebagai orang fasik. Nah, orang yang model begini saja, dia sholat tapi rasanya malas saja, itu kalau beramal pun tidak akan diterima oleh Allah. Konteks ayat ini adalah infak. Korban juga sama, karena yang diterima oleh Allah itu kalau dasarnya takwa. Yang kemarin kita bahas di dalam surah Al-Maidah ayat 27 itu, sebabnya kopil itu korban yang tidak diterima karena landasannya bukan kelompok orang-orang bertakwa. Nah, kalau sudah tidak sholat kok dia berkorban, dia jelas tidak ada nilainya. Teruskan dulu. Dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta Boleh saja. Yang panjenengan sebagai orang Islam kemudian berkorban, nggak masalah, boleh-boleh saja. Sah saja, insya Allah. Kata, neng kok ya panjenengan bersekutu dengan orang yang tidak sholat itu bagaimana? Ya.
Banyak saudara kita yang jelas orang Islam, jelas mereka sholat, kok barengan golek barengan sing ora sholat. Nah, itu jadi pertanyaan panjenengan mengapa melaksanakan yang ini. Ya, kalau yang ditanya itu urusan panjenengan itu adalah korban panjenengan terhadap hal itu tadi. Adapun mereka ya urusannya kepada Allah. Itu mudah-mudahan jadi tangkap, jadi paham. Masih ada, Mas? Masih ada, Ustaz. Lanjut ya. Satu lagi silakan. Yes. Bagaimana terkait penyebutan nama-nama pengkorban sebelum hewan korban disembelih, sebagaimana terjadi di luar sana? Sebab penyebutan nama diucapkan di hadapan orang yang menyaksikan sehingga dikhawatirkan justru menimbulkan rasa sombong bagi peserta kurban. Ya kalau ditanya itu nggak ada tuntunan yang demikian. Atau ya hukumnya sih ya menyebut nama, disampaikan seperti itu ya mubah-mubah saja. Tetapi kan ya rentan tadi, maka kita tidak pernah melaksanakan yang seperti itu. Nabi itu ketika berkorban ya cukup yang beliau laksanakan adalah cukup menyebut nama Allah, Bismillah, kemudian bertakbir Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Tidak disebut ya ini korbannya si fulan. Meskipun mereka juga berhujah dengan dalil yang itu. Nah, ini adalah korbanku dan korban untuk seluruh umatku yang tidak bisa berkorban. Nah, dasar itu mereka berpendapat bahwa kalau berkorban juga disebut nama orang yang berkorban. Kalimat beliau itu hadza anni, ini adalah korbanku. Hadza anni wa ammal lam yudhi min ummati. Ini adalah korbanku dan korban orang yang tidak bisa berkorban di antara umatku. Hadis yang sifat umum begini jangan jadikan sandaran yang sifatnya khusus. Jadi mengharuskan yang berkorban disebut namanya. Kita belum pernah menjumpai riwayat yang demikian. Sudah kita korban itu sudah kita serahkan, kita sembelih, Allah sudah mengetahui ini korban milik siapa-siapa. Nah, kalau masalah disebut-sebut itu ya monggo saja saudara-saudara kita melaksanakan yang demikian. Nah, kalau kita tidak harus disebut nama-namanya, Allah sudah mengerti ini korbannya siapa-siapa. Paling kalau di pusat itu sampai ribuan, kalau harus disebut itu ribet sekali. Ya. Maka simpel tuntunan dari Allah itu, dari Rasulullah itu cukup mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, sudah selesai. Di korban si fulan kan sudah dijelaskan, ini sudah diserahkan kepada panitia, nanti disembelih. Demikian itu. Ya tentu rentan bisa menimbulkan riya dan sebagainya, itu urusan hati masing-masing. Kita tidak usah menilai juga yang demikian itu, monggo saja ya, yang demikian mereka melaksanakan. Maka korbanlah ya sudah kita serahkan kepada panitia. Masuk di MTA ini serahkan kepada panitia di MTA ini. Insya Allah kita lebih selamat kalau dengan korban di Majelis Takfir ini, dalam pengertian kita sudah semaksimal sesuai dengan tuntunan, kemudian juga tidak ada tidak ada saling menonjolkan diri ini korban sikulan. Bahkan saking rahasianya, saking ikhlasnya kan, sampai masyarakat tidak tahu panjenengan yang tiap tahun berkorban. Itu kalau panjenengan tidak hatinya bersih itu ya berat. Ya, aku tiap tahun korban tapi tombol kurang artinya aku korban. Nah itu kalau hati panjenengan tidak bersih itu juga berat. Nanti dikira nggak pernah korban padahal tahu korban, nah, itu bisa merusak. Maka dari itu udah lepaskan semuanya, niatkan dengan baik. Yang penting kan jenengan ketika korban dapat bagian. Bagian itu serahkan kepada tetangga panjenengan, itu menjadi bagian yang saudara sudah serahkan kepada orang-orang di sekitar. Tidak perlu hewan ini milik si fulan, hewan ini milik si fulan. Tentu kalau dalam aplikasinya nanti akan timbul beberapa masalah. Tetapi kalau yang ditanya boleh saja nyebut-nyebut itu. Ini korbannya si fulan, diniatkan untuk si fulan, itu kan teknis mereka dalam berkorban. Yang mahdoh itu saudara berkorban menyebut nama Allah kemudian disembelih. Tidak ada tuntunannya disebut nama-namanya itu.
Saya kira begitu Mas Rizal. Mudah-mudahan bisa dipahami kaitannya dengan kurban. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan ibadah sembilan kurban pada hari Selasa besok, yang di tanah laut, di tanah Kumbu, di Banjarbaru. Silakan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Pesan dari panitia adalah laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan masing-masing. Kemudian wajib untuk posisinya sehat. Kalau ada yang sakit, jujur jangan pernah berani-berani nekat untuk datang ke tempat sembelihan. Entah batuk, pilek, demam, tidak kita izinkan untuk mengikuti kegiatan. Ya. Termasuk yang sedang proses penyembuhan, belum ada bukti sudah sembuh. Ya. Kalau yang positif misalnya belum ada bukti positif atau belum bukti negatif, tidak diperkenankan. Itu termasuk yang sedang sakit ini Pak Bakri, proses kesembuhan kita tidak izinkan juga mengikuti kegiatan. Dan pas Mas Iwan juga istrinya sedang sakit, ya, maka juga tidak kita izinkan. Maka tahun ini Banjarbaru tidak ada Mas Iwan yang biasanya bukan ngebrok Iwan, nanti yang lainnya. Jadi sangat terbatas untuk panitia tahun ini yang betul-betul kita selektif. Nanti Pak Rahmat bisa mengatur dengan lebih detail lagi. Simpel-simpel saja segera dilaksanakan. Jangan sampai timbul kerumunan yang mengkhawatirkan kesehatan kita bersama. Nah, yang lain-lain teknis nanti bisa diatur masing-masing daerah, baik yang di Blehari maupun yang di Tanah Kumbu. Saya kira cukup dari saya. Kemudian saya ingatkan, berarti kalau kurbannya tanggal 20, berarti ada tuntunan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 pada hari Senin. Hari Senin kita puasa, Selasanya menyembelih. Insya Allah demikian. Kepastiannya nanti ditunggu pengumuman, tapi insya Allah positif ini kalau saya baca berita, kita positif pada tanggal 20 menyembelih. Teknisnya nanti diserahkan kepada daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Pesan kami sekali lagi, jaga kesehatannya. Jaga, kalau Prof. Juwana itu menyampaikan 4 hal, tidur minimal 6 jam, kemudian cukup makannya, cukup itu ya tidak kurang, tidak lebih. Artinya nutrisinya cukup, kemudian cukup gerak. Jadi tiap hari harus ada gerak. Kemudian berpikir positif, berpikir yang baik. Jangan berpikir jelek, jangan suudzon, jangan dendam, jangan sakit hati, jangan emosian, termasuk jangan panik. Itu berpikir positif. 4 ini senjata panjenengan atau bekal panjenengan. Kalau suatu saat tersakiti, mudah-mudahan dalam posisi imunnya baik. Itu ikhtiar kita bersama. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita akhiri pertemuan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.